Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Wana Nirwana dari SMPN 1 Garut, CGP Angkatan 4 Kabupaten Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyelesaikan tugas dari 3.1 poin A, poin 4, poin 1 berkenaan dengan eksplorasi konsep, yaitu prinsip pengambilan keputusan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan ada rekan sejawat pada kesempatan ini yang akan ikut bergabung menyelesaikan tugas dari alur calon guru penggerak ini. Silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Ibu, Bapak-Bapak semua, Ibu guru hebat, CGP. Perkenalkan, nama saya Kanata Adilia. Saya guru mapel IPS di SMP 1 Garut, sekaligus rekan sejawat. Kalau kita akan diskusi tentang permasalahan yang disebutkan di tugas CGP. Terima kasih. Terima kasih Pak Karnata yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela aktivitas kesibukan pada sore hari ini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai CGP, yaitu di eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Baiklah Pak Karnata, di sini saya akan menggambarkan salah satu bentuk kasus. Ini kasus yang yang muncul pada permasalahan ini. Saya ingin tahu nanti ketika ini sebuah kasus, apa yang akan Pak Karnata lakukan jika memang misalkan kesempatan atau posisi Pak Karnata saat ini sebagai Pak Budiman seperti itu. Terlebih dahulu saya izinkan untuk membacakan sebuah kasusnya. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, yaitu Abdul. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar, ayah Abdul mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman ini merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan, bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Dan ini kasus ditulis oleh salah satu CGP Angkatan 1 dan ditulis ulang oleh penulis modul dengan beberapa modifikasi. Silakan Pak Karnata untuk menguraikan dari kasus tersebut, menyikapinya seperti apa. Kalau memang misalkan posisi Pak Karnata itu ada di posisi Pak Budiman. Baik, terima kasih Pak. Ini sungguh suatu kasus yang sangat menarik ya, yang sangat menarik, dan tentu saja ini penyikapannya ini mungkin bisa jadi secara subjektif ya. Secara subjektif. Jadi mungkin di sini tidak ada masalah. Ya. Jadi memposisikan ketika saya kalau jadi Pak Budiman akan bertindak seperti apa. Ya. Baik Pak Wana dan rekan-rekan lain. Seandainya kalau posisi saya sebagai Pak Budiman ketika mengajar, tiba-tiba ada orang tua kita saja sekolah dan anaknya, kemudian saya ketakutan. Tentunya pertama yang akan saya lakukan tentu saja kaget akan terjadi kekagetan pertama melihat orang bawahnya di sekolah. Tapi mungkin saya berusaha untuk tenang terlebih dahulu karena saya yakin bahwa saya adalah seorang guru harus bisa menyikapinya di hadapan anak itu. Sebab kalau kita terbawa panik, mungkin ini akan jadi masalah juga bagi kelas. Ya. Nah,
mungkin tindakan pertama yang akan saya lakukan, saya membiarkan dulu si anak itu siapa? Abdul. Iya. Nama anaknya Abdul. Abdul. Iya. Abdul itu untuk bersembunyi. Iya. Apa saya ganggu dulu? Nah, mungkin dia untuk menghindari orang tuanya karena ketakutan. Nah, kemudian saya akan berusaha tenang. Kemudian saya akan berusaha menghadapi orang tersebut dengan secara baik-baik. Nah, mungkin saya akan menghampiri beliau, kemudian mengajak ngobrol secara baik-baik. Nah, saya yakin ketika kita seorang guru bisa menguasai diri menghadapi masalah tersebut dengan baik, kemudian bisa melakukan dialog dengan baik, insya Allah itu ada komunikasi. Mungkin cara yang pertama saya akan mengajak dulu duduk sebab kalau menurut ilmu psikologi kalau saya dengar, kalau orang sedang marah kemudian dia berdiri, kalau kita juga berdiri itu marahnya tidak akan turun. Tapi kalau kita duduk kan dibuat rileks kalau itu akan menurunkan emosi. Kemudian akan saya coba saya terjadi tempat duduk dan saya akan berusaha mungkin membawa Bapak Abdul ini untuk ke menghindari sebab sebab suatu hal yang tidak baik dilihat oleh anak. Dan saya yakin bukan hanya Abdul saja yang ketakutan. Nah, maka dari itu saya berinisiatif dengan kepala ini dengan kata yang bisa dikumpulkan oleh saya. Berarti Bapak juga dalam hal ini menjaga emosi juga ya? Emosi dengan karena saya yakin ini hanya miskomunikasi saja. Dan saya berusaha mencari tempat duduk yang terdekat. Kemudian saya akan berusaha mengajak beliau duduk di tempat yang mungkin jauh dulu dengan penglihatan anak-anak. Kemudian setelah saya akan mengajak beliau baik-baik. Mungkin yang pertama saya tanyakan kira-kira keperluan apa sampai memanggil Abdul untuk pulang sekolah. Padahal bukan harus juga sekolah. Kemudian seberapa pentingkah kan? Abdul harus dipanggil. Kalau di kasus ini kan hanya untuk mengambil itu ikan ditambak, membantu ikan ditambak. Sementara Abdul itu sedang belajar sekolah. Nah, mungkin disinilah mungkin saya memahami kita harus empati empati kepada perasaan orang itu karena mungkin posisinya ini sekolahnya kan ini di pinggiran di pinggiran. Jadi mungkin bisa jadi itu memahaminya orang tua itu jadi tingkat sekolahnya mungkin masih SD jadi masih mendepankan emosi daripada apa kita harus memahami itu. Nah, dengan cara mengajak ngobrol baik-baik, kemudian kita turunkan dulu emosi. Kalau masih juga kita mau lebih itu satu lagi seorang itu harus menguasai psikologi dikit-dikit tapi aja. Kalau menghadapi emosi kita akan bawa emosi. Kalau dua-duanya sudah kebawa emosi, tujuan tidak tercapai. Yang kita akan jadi mungkin teknik saya mengalihkan dulu pembicaraan. Tidak langsung ke pokok permasalahan itu. Alihkan dulu, misalkan dengan cara Bapak itu tinggal di mana, kemudian cerita keluarga dulu, mengajak suasana hatinya tenang. Nah, setelah suasana hatinya tenang, dia tidak emosi, baru kita masuk. Kita menanyakan kira-kira Bapak keperluannya apa, Bapak memanggil anaknya untuk membantu ditambah sama keluarga. Kita terima dulu apa yang keluhannya, nampung dulu. Dan kita ujung-ujung ngomong misalnya begini, Pak, Mama seperti apa pentingnya? Itu harus dihindari dulu. Sebab kita komunikasi dengan orang seperti apa dulu. Jadi kita mau latar belakang dulu. Pada itu kita turunkan emosi, kita keluarga, baru kan itu untuk berbicara kira-kira kenapa harus memilih kamu dipaksa pulang? Kita harus kita break dulu. Nah, setelah mungkin kita mendapatkan informasi yang cukup jelas dari para pelaku tersebut, mungkin mungkin bisa jadi kita memahaminya bahwa orang tua ini menganggap
disikapi masalah. Jadi kita arahkan dulu, kita berikan pengarahan juga kepada orang tua Abdul bahwa sekolah itu bagaimanapun ada investasi masa depan. Sekolah itu adalah bagian yang terpenting. Bisa jadi dengan sekolah Abdul itu bisa menjadi orang yang sukses, yang bisa jauh lebih sukses dari kalau sampai sekolahnya terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya kalau menurut ini begitu kalau tidak terpenting karena memang Abdul sedang sekolah. Lebih baik kenapa tidak kalau mau membantu tunggu dulu Abdul beres belajar oleh bapak lalu itu sebetulnya bagus juga dari pihak sekolah nanti akan mendorong anak-anak itu harus berbakti kepada orang tua, mungkin kepada orang tua. Cuma mungkin di sini pendapatan waktu situasinya belum tepat. Kita akan mudah-mudahan ini guru yang bijak itu bisa memahami situasi, bisa memberikan keputusan yang win-win solution. Artinya apa? Win-win solution itu si Abdul bisa sekolah, kemudian pekerjaan orang tua, bantu juga. Saya yakin sekolahnya kan tidak sampai ke sore kan? Sekolahnya sampai jam 12. Itu kan ada waktu dari jam 12 ke sore kan bisa dijadikan waktu untuk membantu kemudian di rumah. Bahkan itu kalau saya nanti akan memberitahu ke orang tuanya itu sebuah prestasi buat Abdul bisa berbakti. Jadi di sini ada nilai kebenaran juga ada nilai kesetiaan dari anak berbakti terhadap orang tua gitu ya. Itulah mungkin guru harus pandai mengenal situasi dan kondisi seperti itu. Jadi Abdul di sekolah jalan, pekerjaan orang tua juga terbantu. Baik. Demikianlah mungkin Bapak dan Ibu guru hebat berkenaan dengan eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan yang mengedepankan kasus tadi oleh kasus 4 di mana di sini Abdul ketika sedang belajar dipanggil oleh Pak Anwar ayahnya dengan membawa parang, kemudian di kelas ada Pak Budiman yang sedang mengajar Abdul. Beberapa solusi tadi sudah dikedepankan diutarakan oleh Pak Budiman. Dan mungkin nanti untuk tahap selanjutnya dengan adanya jawaban-jawaban dari Pak Budiman, saya akan mencoba menuangkan bentuk refleksi di dalam eksplorasi konsep ini sesuai dengan bentuk-bentuk paradigma, dilema etika ataupun hal yang lainnya yang sekiranya sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan. Oke, baiklah, terima kasih Pak Karnata atas waktunya sudah memberikan kesempatan. Sehat selalu ya. Kita Oke, mantap.